Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai embet, mbak-mbak update. Welcome back to Jembet TV, Jembatan Berita Update. Bet, kali ini kita akan membahas kasus yang sedang viral di negaranya mantan pacar aku, Lee Min Ho. Ya. Jadi di sana itu ada anak yang ditelantarkan oleh ibunya karena ibunya itu dimabuk cinta dengan pria lain, pria idaman lain. Jadi anaknya ditelantarkan, ditinggalkan begitu saja di dalam apartemen sampai dia meninggal. Oke Bet, sebelum kita lanjut ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, tolong di subscribe dulu. Dan bagi kalian yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke, jangan gancam lama-lama. Let's get to the story. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Seorang anak perempuan 3 tahun dibiarkan mati kelaparan di sebuah rumah kosong setelah ibunya pergi meninggalkannya untuk kabur bersama pria lain. Gadis berusia 3 tahun itu ditemukan tewas di rumahnya di kota Gumi, Korea Selatan. Dan polisi telah menangkap ibu kandung atau saudara perempuan anak itu. Jadi ibunya anak yang menelantarkan ini itu aslinya itu dia kakaknya. Tapi dia tidak tahu. Dia taunya si anak yang ditelantarkan itu adalah anaknya sendiri, padahal waktu dia melahirkan itu anaknya ditukar sama neneknya. Ceritanya agak rumit, cuman nanti saya kasih tahu sedikit. Si ibunya korban yang meninggal ini itu ibu aslinya dia itu neneknya. Jadi neneknya dulu itu hamil berbarengan dengan si kakaknya ini. Tuh ya. Si Kim ini kakaknya, tapi orang taunya Kim ini ibunya gitu. Padahal Kim ini kakaknya. Dan si korban ini adalah anaknya ibunya Kim alias adiknya Kim. Tapi orang taunya kan dia sebagai anaknya Kim. Karena semenjak lahir itu si korban ini sudah ditukar oleh neneknya dengan bayinya si Kim yang sekarang tidak tahu di mana bayinya si Kim itu. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Tubuh anak perempuan itu ditemukan pada 10 Februari dan para penyelidik yakin dia meninggal karena kelaparan sekitar 6 bulan sebelumnya. Nah, jadi si anak ini dibiarkan terlantar sendiri di dalam apartemen selama 6 bulan, ya. Di awal disebutkan bahwa ibu anak itu bermarga Kim, yaitu sebenarnya kakaknya. Namun tes DNA mengungkapkan bahwa Kim sebenarnya adalah saudara perempuan kandung korban. Jadi karena dia meninggal itu kan polisi menemukan mayatnya, tuh dites lah, di tes DNA. Bener nggak itu anaknya si Kim yang ditelantarkan di apartemennya mah? Karena polisi kan nggak yakin, masa sih seorang ibu tega menelantarkan anaknya gitu. Makanya dites DNA bener apa enggak, karena ya 6 bulan lamanya jasadnya itu jasad si korban ini sudah tidak ini ya taulah jasad 6 bulan itu gimana yang terlantar itu. Jadi dites DNA, tapi setelah dites DNA itu ternyata antara Kim si ibunya ini dengan si korban itu tidak ada kecocokan gitu. Jadi dites DNA lah sama
anggota keluarga yang lain, yaitu si ibunya si Kim, yang pada awalnya orang pikir itu neneknya gitu, yaitu Nyonya Seok. Tapi ternyata setelah dites DNA dengan Nyonya Seok, itu si korban itu ada kecocokan sebagai anak dan ibu. Jadi penyelidik menemukan bahwa nenek korban yang bernama Nyonya Seok berumur 49 lah sebenarnya adalah ibu kandungnya. Dinyatakan oleh media lokal bahwa Nyonya Seok memberikan bayinya ke putri sulungnya untuk dia besarkan bersama suami putrinya yang pertama, yaitu Mr. Hong. Karena tes DNA Nyonya Seok dan korban itu match, maka petugas mengira ayah korban adalah suaminya Nyonya Seok. Akan tetapi setelah dilakukan tes DNA dengan kakek si korban alias suaminya Nyonya Seok, ternyata hasil tes DNA-nya tidak ada kecocokan. Itu berarti pengujian juga mengungkapkan bahwa suami Seok bukanlah ayah biologis dari anak tersebut. Jadi polisi saat ini sedang mencoba mencari tahu identitas ayahnya. Nah, jadi karena di tes DNA ada kecocokan dengan si Nyonya Seok, neneknya yang pada awal dikira neneknya si korban, dan ada kecocokan bahwa mereka DNA-nya itu match sebagai biologis gitu loh, orang tua biologis. Jadi polisi itu mengira ya pasti ayahnya si korban ini ya kakeknya gitu, makanya kakeknya ikut dites. Tapi ternyata kakeknya itu negatif. Jadi di sini itu kayaknya Nyonya Seok sengaja menukar anaknya saat melahirkan itu dengan putrinya karena dia nggak mau ketahuan sama suaminya. Karena si korban ini hasil hubungan gelap si nenek dengan pria lain. Itu. Jadi di sini agak rumit ya. Jadi orang awalnya tuh mikirnya, orang tuh awalnya pada nyinyirin si Kim, oh demi pria lain kamu meninggalkan anakmu sendiri, tega ini. Tapi setelah tes DNA ini keluar, orang mulai mikir kan, ternyata dia cocok dengan, ternyata ibu kandungnya si korban ini adalah neneknya. Tapi ayahnya itu bukan si kakek gitu, ayahnya itu pria yang lain yang belum diketahui identitasnya. Berarti si Nyonya Seok ini udah tua-tua ini masih doyan serong aja ya. Sementara itu polisi mencurigai bahwa setelah Kim, kakak korban yang di awal disangka ibu korban itu menceraikan suami pertamanya Mr. Hong pada April tahun lalu, dan dia menelantarkan adik perempuannya begitu saja dan pergi untuk hidup dengan pria baru. Saat Kim ditanya oleh kepolisian kenapa dia begitu tega meninggalkan adiknya yang saat itu dia taunya sebagai anaknya sendiri, Kim cuma menjawab bahwa dia tidak menyukai anak perempuan itu karena dia keturunan dari Mr. Hong, suami pertamanya. Si Kim ini mikirnya si korban ini adalah anak hasil pernikahan dia dan suami pertamanya, makanya dia tinggalkan gitu ya. Cuma ya ibu macam apa ya, masa ya kenapa nggak dititipin ke saudaranya atau ya kasih aja ke panti asuhan, kenapa ditelantarkan di dalam apartemen, dibiarkan gitu loh. Ya kan sengaja sengaja dibunuh pelan-pelan ya. Hanya karena si anak ini adalah hasil anaknya dia dengan suami pertama. Terus nanti kalau dia dengan suami kedua punya anak lagi dan cerai lagi dan dia ketemu pria lagi, terus ditelantarin lagi gitu. Ayam juga kalau masih bayi kan selalu diikutin ya, kecuali anaknya itu dia sudah besar, sudah beger, sudah tahu cowok, baru kan bisa sendiri anaknya. Selama anaknya itu masih bayi kan ya masih walaupun dia kawin sana sini kan ayam tetap, anaknya itu tetap dijagain sama dia. Ya ada yang deketin aja ditelampak ya. Kalau ini manusia tapi kayak
ahlaknya itu lebih ini ayam, mulia ayam yang mau menjagain anak-anaknya. Polisi juga menduga Nyonya Seok menukar cucunya, yaitu bayinya si Kim asli, dengan anak yang dilahirkannya sendiri, yaitu si korban, saat korban dan bayinya Kim baru dilahirkan, karena diduga Nyonya Seok hamil berbarengan dengan anaknya Kim pada waktu itu. Jadi sekarang polisi juga masih mencari keberadaan bayi aslinya si Kim yang ditukar oleh Nyonya Seok alias nenek si bayi itu. Nah sekarang jadi polisi tuh bertanya-tanya, ini kan mereka hamil pada saat itu kan memang si Kim ini memang beneran hamil gitu loh. Terus berbarengan dengan ibunya Kim, yaitu Nyonya Seok. Nyonya Seok juga hamil. Tapi kenapa yang hidup itu anak yang dirawat si Kim itu anaknya Nyonya Seok? Jadi anaknya si Kim itu kemana gitu. Sekarang polisi itu lagi mencari ke sana gitu. Dia mencari ayahnya si korban dan juga dia mencari kemana anak aslinya si Kim yang ditukar oleh Nyonya Seok itu. Apa dia masih hidup, apa dia sudah meninggal gitu. Akhirnya Nyonya Seok dan anaknya Kim ditangkap tanggal 10 Maret kemarin. Dan keduanya masih dalam penahanan preventif. Merebaknya kasus ini membuat publik Korea menekan pemerintah untuk lebih tegas lagi dalam menangani kasus penelantaran anak. Setelah sebelumnya kasus Baby Jung In juga tidak kalah heboh terjadi tahun 2020 kemarin di Korea, hingga polisi mengeluarkan kampanye amandemen Undang-Undang Pelecehan Anak yang dikenal sebagai Jung In Act. Juga disahkan di parlemen pada 26 Februari menjadikan hukuman mati sebagai kemungkinan hukuman untuk pelecehan anak yang fatal. Pelaku pelecehan anak sekarang dapat dituntut atas pembunuhan bahkan jika mereka menyebabkan kematian secara tidak sengaja menurut Straits Times. Mereka yang dinyatakan bersalah bisa menghadapi hukuman mati atau hingga 7 tahun penjara, naik dari hukuman penjara maksimum 5 tahun saat ini. Ya, jadi si kasusnya si bayi yang cantik ini masih berlanjut, masih dicari siapa ayahnya. Polisi juga masih mencari anaknya si Kim, ya, karena banyak misteri di sini, banyak sekali misteri gitu yang harus dipecahkan gitu. Ini kasusnya ini lagi heboh-hebohnya di negaranya suami saya Lee Min Ho sana. Tuh. Oke, segitu saja cerita dari negeri Korea. Bagaimana kelanjutannya nanti saya akan update terus kelanjutan kasusnya ya. Yang ingin tahu silahkan komen. Kalian nggak komen ya nggak dilanjutin. Bila perlu kalau kalian masih kurang jelas saya terbang ke sana ke rumahnya suami saya, ke negaranya suami saya Lee Min Ho demi mencari tahu kelanjutan kasus ini untuk kalian-kalian para subscriberku gitu, dan sekalian ketemu juga sama suamiku karena sudah lama tidak bertemu dengan dia kan. Ya sudah, begitu saja ceritanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 하고 싶어 지맥히고 싶고 이런 시간들이 모여 피어나나 싶어 이어폰을 꼈어 보면서 나 봤던 우주 비행하고 싶어 멀미약을 삼켜 나는 내면의 건지 패딩 입은 애 같아 아무 패딩이랑 똑같지 넌 그럼 어차피 난 열심히 개바빠 우린 충분히 바빠 근데 가끔 구름 이별에 있는 사람들의 노래는 필요한 글로 쓴 가사들 번역기를
아무렇지 않다고 그래